Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sudah anak-anak siapkan alat tulis dan buku cetak pulpen jilid 2A. Tema 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pada hari ini kita akan membahas materi pembelajaran 3 dengan materi pembelajaran 4, yaitu yang pertama Bahasa Indonesia, lalu yang kedua Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP, lalu yang ketiga Matematika. Tujuan pembelajaran 3, tujuan pembelajaran 4. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu Bahasa Indonesia. Anak-anak dapat membuka halaman 67. Di sana sudah ada judul menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Penolakan yang baik dapat menghindarkan perselisihan. Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Contoh penolakan pada percakapan. Pada halaman 67 di sana sudah ada percakapan antara Jonas dan Dedi. Dedi mengajak Jonas untuk bermain bola ke lapangan. Dedi mengucapkan kepada Jonas yaitu, "Ayo bermain bola ke lapangan." Lalu Jonas menjawab kepada Dedi, "Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan." Kalimat penolakan pada percakapan ini yaitu pada jawabannya Jonas. "Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan." Nah, kalimat penolakan pada jawabannya Jonas yaitu kata maaf. Karena kata maaf termasuk ciri-ciri dari kalimat penolakan. Pada kalimat penolakan, kita harus mengucapkannya dengan kalimat yang baik dan santun. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Berikut contoh penolakan dengan kalimat yang baik. Pada halaman 71 di sana sudah ada contoh percakapan penolakan yang menjaga kerukunan dengan baik, yaitu seorang ibu yang menawarkan kue kepada seorang laki-laki. Ibu berkata kepada laki-laki tersebut, "Silakan, kuenya dicicipi." Dan laki-laki tersebut menjawab dengan sopan, "Terima kasih Bu, saya masih kenyang." Contoh yang kedua, penolakan yang tidak menjaga kerukunan atau penolakan yang tidak baik, yaitu seorang ibu menawarkan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu, "Ini kue untukmu." Lalu anak tersebut menjawab, "Tidak mau ah, kuenya tidak enak." Pada kalimat penolakan yang baik, untuk menjaga kerukunan, kita juga harus menjawab dengan kalimat terima kasih karena atas ajakan yang diberikan oleh orang lain. Ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya kita ke materi matematika. Pada halaman 68 di sana sudah ada judul menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Kalian sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan ya nak? Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut. Terdapat nilai bilangan 115 ditambah 290 dikurang 148 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya yaitu soal tersebut terdiri dari hitungan penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan. Kemudian, hasilnya dikurangi bilangan pengurangan. Langkah pertama, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan.
nilai bilangan 115 ditambah 290. Ingat nak, letakkan dan hitung pada nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Nilai bilangan 115 ditambah 290. Jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Selanjutnya kita hitung yang puluhannya. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Tulis angka 0, simpan 1 di ratusan dari puluhannya. Selanjutnya kita jumlahkan ratusannya. 1 sebagai simpanan dari puluhan ditambah dengan 1 ratusan ditambah dengan 2 ratusan, yaitu sama dengan 400. Jika kita jumlahkan menjadi 405. Kemudian hasilnya dikurangi dengan bilangan pengurangan. 405 dikurang dengan 148. Letakkan bilangan pada nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Kita kurangkan terlebih dahulu yang satuannya. 5 dikurang 8 tidak bisa. Pinjam 1 puluhan, jadi totalnya menjadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Selanjutnya kita hitung yang puluhannya. 0 puluhan berkurang menjadi 9. Lalu kurangkan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya kita menghitung yang ratusannya. Karena 0 puluhan berubah menjadi 9, maka berkurang 1 ratusannya. Jadi ratusannya sisa 3 ratusan. Kurangkan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurang 148 sama dengan 257. Selanjutnya kita ke materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Pada halaman 69, di sana sudah ada judul tentang membuat kolase menggunakan bahan alam. Dengan menggunakan bahan alam, kita bisa menghasilkan hasil karya ya nak. Salah satu jenis karya dari bahan alam 2 dimensi adalah kolase. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempelkan dipadukan hingga membentuk objek gambar. Contoh membuat kolase menggunakan bahan alam yaitu dengan daun kering. Dengan daun kering kita bisa membuat apa saja dengan hasil karya kita. Dengan daun kering kita bisa membuat kolase ikan. Dengan daun kering kita bisa membuat rumputnya, bisa membuat badan ikannya, siripnya, ekornya, kepalanya, dan matanya, hingga menjadi sebuah kolase ikan. Selanjutnya dengan menggunakan bahan alam kita bisa membuat mosaik. Salah satu jenis karya dari bahan alam adalah mosaik. Mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Contoh bahan alam untuk membuat mosaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian, dan potongan kertas. Nah, contoh dari biji-bijian kita bisa membuat apa saja juga ya nak. Berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, dan jagung. Contoh mosaik dari biji-bijian kita bisa membuat rumah. Dan contoh mosaik dari potongan kertas kita bisa membuat buah-buahan. Seperti ini ya nak. Demikianlah untuk pemateri pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya nak. Untuk tugasnya nanti akan Bu Weni kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.